Oke semuanya, balik lagi bersama gua Boni dan Dicul. Yoi. Dan nggak lupa bersama bintang tamu kita satu ini. Yoi. Fenomena banget pokoknya. Capster yang paling tergokil sih menurut gua cuy. Benar. Lu lihat aja dari tatonya tuh, gila. Parah sih. Menunjukkan bahwa style tuh benar-benar ini banget gitu. Benar. Apakah memang semua capster harus bertato? Iya. Kenalkan, nama saya Urian Angelo. Nah, iya beneran dulu. Jadi kalau tato itu gue ngerasanya karena di bidang potong rambut itu ini pekerjaan yang bisa nerima gue dengan tampilan gue apa adanya. Yes. Gitu. Kalau kerja kantoran mungkin bisa, tapi hanya beberapa pekerjaan aja nih, nggak bisa semuanya. Mungkin marketing masih bisa, tapi selebih dari itu agak sulit ya. Iya. Kalau gue di barber kayak siapa yang mau ngatur? Benar. Gitu. Yang penting kerjanya benar, hasilnya sesuai dengan yang dimauin klien. Dan saya kenapa jadi tukang cukur, karena biar selalu bercukur, Pak. Oh iya Oh, benar. iya. Oh bersyukur, make sense juga. Lucu sih abisnya. Bersyukur. Oke. Nah terus kenapa harus ngebuka tempat sendiri gitu? Iya. Sedangkan kalau gue lihat skill lo itu, lo tuh udah pantas banget kayak masuk di Hair Nerds gitu loh. Ya, alhamdulillah kalau dibilang kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi emang ada rezeki gitu. Jadi gue nggak menyangka bahwa akan membuka sendiri tempat usaha dan kemudian bisa mempekerjakan orang. Jadi ini levelnya udah beda, Pak. Ketika lu punya usaha, lu udah berpikir untuk untuk bagaimana menghidupi diri sendiri dan orang lain, karyawan lu gitu. Oh. Pokoknya jadi bos tuh lebih enak lah ya. Gue nggak bilang bos ya, tapi ya begitulah. Bahasa kasarnya gitu lah ya. Bahasa Iya, kasarnya Bos. gitu. Tapi bener bos sih ya. Jadi anjing sih lo. Kalau punya karyawan gitu kan. Kalau enaknya kalau jadi bos gini, itu tolong dipindahin tuh ke sana tuh, Pak, tuh. Jadi tangannya ya, jadi pakai kaki, Pak. Gak usah repot-repot. Sini lo gitu. Canda ya. Tapi emang bener sih Mas, maksudnya kenapa nggak coba sendiri gitu kan? Iya, bener. Daripada ketergantungan sama orang gitu. Betul. Kalau kita setinggi-tingginya, ya gue nggak bilang itu nggak bagus ya. Dulu malah cita-cita gue tuh memang, wah pengen masuk di barber yang punya nama besar nih, salah satunya Hair Nerds, dan gue follow-followan nih sama Hair Nerds. Gue juga udah di fallback kan tuh, udah sering follow ya kan. Nah, memang mereka ilmunya banyak gitu. Gue ngerasa gue nggak ada apa-apanya lah gitu. Iya. Dan yang paling penting sih, kalau saran gue, pendapat gue ya, yang mengangkat derajat pekerjaan Anda adalah Anda sendiri. Cintai pekerjaan Anda. Jadi maksud gue adalah perhatikan penampilan Anda, cara berpakaian Anda, bicara Anda, aroma tubuh Anda. Yes. Jangan lihat customer satu kepala sama dengan duit. Yang ini nggak pernah ngasih tip, gue malas nyukurin dia. Jangan kayak gitu, Pak. Nah biasa banyak tuh yang gitu. Banyak yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Tenge kayaknya. Maksud gua, Iya kan. gak jauh beda sama lu sih, tapi. Dan gue ngerasa kayak gue dulu punya ada rekan kerja yang kayak gitu. Menurut gue jadi sulit maju, Pak. Betul. Karena dia cuma nilai kerjaannya itu dia sendiri yang nilai pakai duit. Padahal orang yang sama mungkin nggak ngasih tip bukan karena pelit, karena dia jarang ngajak ngobrol. Dan kalaupun ngobrol itu basa-basi kan ketahuan, Pak. Kalau gue malah ngoceh mulu, Pak. Kadang-kadang gue yang duduk di kursi, dia yang diri, Pak. Waduh, gue udah saking akrabnya, Pak. Cuman overall selama ini cukur sama Mas Uri sih emang the best lah. Maksudnya apa ya? Dari presisi interaksi pun juga banyakan gimmick ya. Iya. Benar-benar. Jadi dilayani banget gitu. Gue setuju banget, Boni, karena komunikasi itu penting banget. Penting banget, iya. Coba lu cukur nih berdua, dim-diman aja. Iya. Terus kadang-kadang ini acuh tak acuh. Mas saya mau. Mas kirinya kayak kurang tipis. Pikir aja sini. Iya. Banget kan? Gua tuh juga gitu, Mas, sebagai yang dicukur, kalau misalnya nggak ada interaksi nih, dia mah gua ngeliatin kaca aja kan, berarti ini kaca gerak sendiri. Gue ngeliatin muka gue aja, nggak ada interaksi gitu maksudnya. Iya. Tapi sedangkan Mas Uri ini melayani pelayannya dengan cara interaksi dengan baik gitu. Betul. Itu the best sih. Oke, gini, dan kalau misalkan kita bandingin cukuran Asgar asli Garut, itu kan akhir-akhirnya endingnya tuh ada kertak tuh dipijit. Oke. Nah, barbershop zaman sekarang itu nggak ada yang hal-hal seperti itu. Apakah lo akan mencoba untuk meremix itu gitu? Meremix itu. Dulu gue pernah kerja di barber yang konsepnya seperti itu. Oh iya, yang ada treatment itunya lah. Cuman akhirnya lo tau apa, kayak misalkan terjadi antrian. Oh, karena kelamaan. Dan menurut gue kayak energi kita yang nyukur
berkurang. Itu berkurangnya lebih besar, lebih jauh ketika lu harus bigitin orang, Pak. Dan gue nggak tahu ya, mungkin sebagian orang ada yang suges lu nggak sebenarnya nggak kayak gitu kali. Kalau orang itu sakit, Pak, terus lu pijitin, terus tiba-tiba lu yang uwe Pak. Oh iya. Tahu gak lu sering banget kan orang Indonesia kayak gitu. Benar. Nah, maksud gue kayak akhirnya malah membuat gue lebih lelah, lebih capek, konsentrasi untuk kepala berikutnya jadi berkurang. Nah, jadi gue pikir ya udahlah, nggak usah lah, yang penting rambutnya aja. Gitu. Ya takutnya juga dapat klien bapak-bapak kan, lu pijit saking enaknya, tiba-tiba udah ya Pak, dia langsung ngorok gitu ya. Suruh mikir nggak mau, Pak. Akhirnya itu gue tau, Pak, bawa keluarganya. Waduh, ambulans muncul. Ditutupin koran kan pertamanya. Korannya malah dibaca nih, bapak-bapak, Pak. Iya, benar gitu. Bapak lucu sekali, Pak. Tapi di luar ini Mas, maksudnya di dunia barber nih ya kan. Sekarang kan gue lihat barber ini udah semakin berkembang nih Mas Furi. Tapi apa sih rekomendasi dari lu menurut lu yang benar-benar rambut yang is the best pada tahun ini gitu? Model rambut. Rata-rata ya, karena kemarin WFH, semua anak SMA gondrongin rambut. Yang baru lulus gondrongin rambut. Karena WFH ini nggak kemana-mana, mereka biarin aja rambut digondrong. By the time mereka harus masuk dan harus rapi, tapi gua nggak mau kehilangan rambut gondrong gua. Itu yang paling laku adalah si Koma Hair sama Tublok. Tapi Tublok itu juga bukan melulu dari luar negeri ya, karena Tublok itu sejatinya juga dari Indonesia, karena dia Tublok suang, Pak. Jawa, Pak. Suang yang lembok gitu kan. Suang Medan, Pak. Jenisnya suang. Tublok, jadi kalau tublok itu semuanya keblok tuh rambutnya. Keblokin, Pak. Keblokin nggak bisa dibuka lagi, Pak. Nggak bisa. Iya. Pokoknya tublok lah ya. Tublok, Koma Hair. Dan kalau yang nggak mau ribet, biasanya ujung-ujungnya jadinya ya French crop itu. Kenapa? Gue mesti naik motor kemana-mana. Oh, French crop itu yang agak pendek dari nol, pokoknya fading dari nol dan nggak nyisir. Itu banyak banget tuh yang mau nggak nyisir. Jadi gue nggak nyisir, cuman gue catok, Pak. Berapa Celsius tuh? Berapa derajat Celsius? Itu di atas 200 derajat itu meleleh rambutnya. Iya. 200 derajat. Jatuhnya kayak udah solder, Pak. Kalau itu, Pak. Iya. Solder. Itu. Pas lihat tuh rambutku kegabung semua nih. Satu ya kan, ke solder. Ternyata dilas, Pak. Iya, Pak. Dilas, Pak. Dilas gitu. Tapi ya tadi berarti kesimpulannya apa cuy? French crop ya? Iya, French crop sama tublok. Nah, French crop ini gue liat tuh kayak lebih balik lagi ke zaman dulu nih, yang rambut-rambut berponi nih Mas Suri. Jadi emang lifestyle zaman sekarang tuh yang udah bergeser ya, balik lagi kayak zaman dulu. Bergeser, Pak, banyak Pak bergeser, Pak. Orang banyak yang belok juga, Pak. Iya lurus juga banyak. Orang mau lurus aja pada belok gara-gara ngikutin tren. Makanya kita jangan cuma ngikutin tren, tapi kita harus tahu alasannya apa. Betul. Jadi cocok tidaknya, kan ada orang yang bilang, gue pengen ini, gue pernah terjadi ya, karena kurang edukasi kali ya. Ini orang rambutnya keriting yang keribu gitu, tiba-tiba ngasih fotonya ke gue, fotonya Beckham, Pak. Iya. Gue kan tukang cukur, bukan tukang sulap. Jadi dia minta, Mas, pasti omongannya gini nih Mas Ri. Mas, ini ya, tolongin bikinin rambut gue kayak gini ya, tapi fotonya Beckham, gitu. Otomatis kan lo harus miripin dia dengan Beckham, sedangkan dia kulit hitam. Nah, dan rambutnya keriting, maksud gua, ayolah kita ke ketok magic dulu, Pak. Gitu. Kita buat keajaiban ini nyata, Pak, gitu loh, Pak. Betul. Maksudnya nggak bisa ngeliat realita lah gitu. Iya. Jadi kalau gua lebih suka, makanya kenapa di barber gua ini nggak ada foto-foto top collection, Pak. Top collection Jav. Jav, Pak, nggak, Pak. Oh, ngejaf nggak ya? Oh, Jav apa sih emang top collection Jav? Ada, Japanese. Oh, yang bukan. Jav kan yang bokep kan? Iya, itu Jav tuh yang ini, model-model rambut Jepang. Iya, gua Sora Aoi. Yang Harajuku. Gua ada nih video mana tadi handphone gua. Menurut gua itu yang paling penting adalah nggak perlu top collectionnya, tapi kita kasih edukasi nih ke si customer. Nah, ini kan kepala lu kan somplak nih, maksudnya kepala lu dempak, apa namanya? Speleng. Kok speleng sih? Speleng pelek, Pak. Bopeng. Kalau bopeng tuh ada rambutnya cuman coak dia. Iya, pokoknya kepalanya nggak presisi lah. Oh iya. Jajan genjang. Benyek nih. Buset, jajar genjang ada sudutnya tuh kepala. Kepalanya kan tadi kan nggak rata nih. Jadi bulatnya nggak perfect apa segala macam. Jadi nggak bisa kita harus jelasin dulu nih. Dan rambut lu nih ikal itu kalau makin panjang makin keriting. Kalau nanti tebel dia jadi ngembang. Better sih kalau mau atasnya yang panjang, sampingnya yang kita habisin itu kita harus jelasin. Berarti memang treatmentnya kalau ke klien harus digitin dulu ya, kasih edukasi lah. Edukasi dulu lah, edukasi penting. Kalau misalkan dia masih ngerasa enggak bang, saya tetap mau model ini ya udah, harus gitu Pak kalau saya nggak mau ngerjain saya harus yang saya mau Pak. Benar. Arogan saya nggak bercanda ya. Jadi kita baru ikutin mau dia. Tapi segala resiko ditanggung oleh
si customer. Kalau hasilnya nggak memuaskan ya itu salah lu karena Salah lu. request lu sendiri. Sedangkan kita udah menyarankan seperti ini. Gitu Iya. kan. Oke. Nah, selama ini lo berkarir di dunia Silat ya. Hah? Tuh kan. Gini. Mas Uri, selama lo nyukurin orang nih, pernah gak ada yang request kayak cepmek? Cepmek enggak sih, paling Pak colmek Pak. Colmek ya. Colmek. Iya sih. Cobek, sorry maksud saya cobek. Cobek. Kalau colmek itu kayak colokannya mekar, Pak. Mekar, bener. Kayak colokan. Ya, kalau colmek kan colek McD ya. Jadi Iya, kalau iya. es krim kita colek. Kita colek. Lebih enak tuh pakai. Tapi bukan colek. Tapi enak sih. Enak juga ya. Biasa ketemu kacang tuh. Iya. Aduh, Kacang mete. gue udah kena penyakit sangeotis nih di otak gue. Oh, minum obat itu tuh. Sangebion, Pak. Pernah darah. Jadi katanya Dicul, Mas, ada penyakit baru di zaman sekarang nih di era Gen Z itu namanya apa Cul penyakitnya? Sangeotis. Oh, sange. Yang dimana orang menjadi muda sange. Terjadi Iya, terjadi- begal tete itu kan sebenarnya namanya, Bang. Iya itu sange. Gue nungguin lo di jalan lo, gue udah pakai baju yang belahan v-necknya sampai pusar, Pak. Tali pusarnya nggak gue potong, Pak, masih dari gitu. Gue sisain buat kuncian. Iya. Nah, maksud gue supaya dibegal nih, nggak dibegal juga, Pak. Nggak dibegal. Geli kayaknya, Pak. Soalnya abis ini sampai perut kan. Kayak Oke. begitu. Udah, berarti pernah nggak nih cepmek? Ada yang bang? Enggak sih, enggak. Oh berarti lo nggak setuju dengan adanya rambut? Karena itu model yang nggak ada gitu loh. Oh. Kita ngada-ngadain, jangan memberikan, ini kan kita sifatnya edukatif ya. Jadi kalau memberikan edukasi yang memang ada unsur ilmunya. Betul. Kalau Ada menyesatkan, tugas saya untuk meluruskan, bukan malah menggunakan tren itu. Terus gue kasih panggung, terus gue malah jadiin itu jadi Iya. tren juga, ngapain sih? Berarti lu nggak nempel di viral itu ya? Gua nggak benci. Ya nggak memanfaatkan lah. Tapi kalau soal nanya ya, Iya. kamu nanya itu ya masih Kamu ya. nanya. Kalau misalnya, Nanya. terus kalau cepmek enggak lah. Kalau karena menurut gue jenis rambut laki aja ada French crop, ada side part, ada ada ini. Itu aja udah cukup bingungin, tambah lagi cepmek, Pak. Itu kurang ajar, Pak, ini. Iya. Membingungkan. Membingungkan, Lo iya. saya aja bingung. Jadi berapa pada bingung kan? Betul. Gitu. Jadi saya nggak akan pakai istilah itu gitu sih. Berarti yang pasti setiap customer datang itu pasti selalu diedukasi dulu ya sebelumnya. Biasanya ya kita bawain buku sejarah, ya, historikal, gitu histori, kan. terus Geografi, juga topografi, Iya. topo yang buat lap itu. Orang kalau saya sendiri ya, itu kan ngejelasin kan dari zaman VOC pertama kali silat dibuat Paskoda Agama, Pak. Buset deh. Pelanggannya langsung bengong aja. Ini cukur apaan sih? Gue malah jelasin. Saya malah dari sini saya ajak dulu ke museum barber di Barber, Majalengka, Pak, nanti itu. treatmentnya banyak banget ya. Mas Uri, nih, lu kan udah menjadi barber yang profesional nih menurut gue, ya nggak sih? Kontroversi, Pak. Hah? Iya ya, Bro. Iya, profesional gitu kan. Nah, selama lu menjadi capster nih, ada nggak sih hal-hal yang unik? Misalkan orang minta potongan yang aneh gitu. Contohnya, Mas Uri, gue mau potong tapi sebelah doang nih, kepalanya, atau sebelah lagi apa gitu. Nah, itu sih Memang memang potong sebelah palanya doang operasi itu. jadi memang Jadi sebelah doang tuh, tapi sebenarnya otak ada nggak gitu? Skrillex, Pak, itu ada. Skrillex. Tapi kalau gue pribadi ya, maksudnya kayak gue nggak pernah mau motong orang sebelah doang karena gue pun nggak mau mandang orang sebelah mata, Pak, gitu. Ya. Wish. Quotes yang sangat bagus Benar, tuh benar, muncul. benar. Ngapain sih kita kerja setengah-setengah, Pak? Iya. Apakah yang setengah lagi untuk dia? Ya. Yeah. Pujaan hati. Ini langsung dieditin setengah lagi untuk dia gitu ya. Masuk. Tapi ada nggak tuh? Yang Yang udah setengah-setengah kelihatan gitu, sih. yang setengah-setengah pernah ada satu customer gue yang memang ini orang ekstrim banget, Pak. Tiap dia yang datang nih, Pak, baru parkir motor, gue yang takut, Pak. Karena dia suka challenge gue motong yang nggak biasa. Contohnya tuh kayak gimana? Ya itu yang setengah tadi. Setengah. Oh. Jadi kayak gue mau Skrillex. sebelahnya doang nih di belakang samping sini. Terus ininya dari nol abis, nggak apa-apa, Bang, sampai atas. Ini jangan. Dan gue jadi ribet, Pak, ngerjainnya. Kan ininya nol, ininya kagak. Lah ini ketemu di belakangnya gimana? Benar. Coba kebayang nggak? Kebayang, kebayang. Coba papan tulis, Pak. Jadi kan bagian belakang tuh biasanya kita kan gitu kan muter kan. Betul. Lah kalau sebelahnya ada sebelah kagak ini gimana, Pak? Belang jadinya kan? Belang bonteng. Ya gimana gua? Iya. Iya. Apakah mau ke bawah? Dah, gua tanya ke dia juga bilang, "Ya gimana bayinya aja, Bang." Tapi orangnya brewokan nggak? Enggak, Pak. Kalau brewokan takutnya dia minta brewokan setengah juga tuh. Bapak, Hah? kalau Iya, brewoknya iya. setengah, setengahnya lagi itu buat ini ya, Pak, nyaring comberan, Pak. Sampah comberan, Pak. Brewok setengah doang lucu banget. Soalnya kalau makan telur setengah matang tuh pada nyangkut. Pada nyangkut tadi. Terus kalau nyium bininya jadi dapat kuncian lagi itu. Terus-terusan. Nih Bon,
sekarang kita ngomongin dari sudut pandang laki-laki aja ya. Asik, bokep. Oke. Nah, kalau misalkan Mas Uri nih sebagai pakar ya Perawatan. apa? Rambutan mah belum musim memang dulu. Belum musim ya? Iya. Lifestyle in. Iya, jadi kayak pandangan Mas Uri terhadap style rambut Iya. cewek-cewek zaman sekarang nih. Mas Uri tuh lebih suka kemana sih arahnya? Iya. Ada yang curly gitu kah? Apa yang catokan lurus yang tajam banget tuh bisa Enggak. tancep? Saya malah lebih suka yang catoknya masih ke bawah, Pak. Waktu Iya. pas di jalan catoknya masih nyangkut tuh lebih lucu lagi. Tapi kalau saya pribadi, Buset, masih nyatet tuh. Masih, Pak? Masih nyangkut tuh, gila, malas banget. Di sekitar. Oke. Itu lucu sih, Mas. Masa catokan masih lengket ya? lah saya aja pernah lagi nyukur nih. Ah. Orangnya ngomong mulu kan rambutnya keribo gitu kan. Saya pakai sisirin pada nyangkut kan. Iya. Saya sisirin terus tiba-tiba dia ngomong pas saya, sisir gua mana? Masih di palanya pada tadi. Oh, ternyata ngumpet dia. Ngumpet, Pak. Iya, keribo tuh. Itu kalau saya cari lagi mungkin ada yang minta tolong di situ. Intinya sih kalau untuk rambut perempuan ya, Ah. balik lagi nih, rambut pendek itu kayak ibu saya nih. Ibu saya tuh Ada. suka rambut pendek. Ada. Cuman dia tuh sukanya yang kayak modelnya kayak Victoria Beckham tuh yang Oke. pixie cut kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kalau rambut panjang ya kayak yang di situ saya suka tuh. Iya, Oh, Mbak ya. Cynthia. Ah, siapa? Mbak Sinta. Mbak Sinta. Santi ya namanya, Mbak. Siapa tadi namanya? Nah, itu. Angelina. Saya suka rambut panjang. Kalau yang blond-blond atau yang berwarna itu ya warna terang. Warna terang, gitu ya, yang warna-warna. Suka-suka aja sih mah asal perempuan mah. Kan biasanya ada tuh yang warna di sini ungu, ntar kalau dibuka Iya. sininya warnanya emas, hijau apa. Glow in the dark ya kan? Iya, Glow in the dark rambut apa? apa? Rambut glow in the dark ya? Tanggapan lu gimana tuh dengan cewek-cewek tuh? Apakah Ya. itu fine aja atau Iya, kelihatan alay? Masuk gak sih? Lu kalau ngomong kayak gitu berarti gua alay juga nih rambut gua kayak gini. Enggak, maksudnya kayak Jago yang, betul nih. yang ini ungu dibuka sedikit, ini kayak apa sih? Hijau. Itu namanya ciluk bah, pikebu. Pick up ya. Oh, Itu memang butuh kalau pikebu itu Anda butuh yang namanya confidence yang tinggi, Pak. Jadi kalau mau rambut diwarnain, intinya sih sebenarnya gini sih. Rules nomor 1 rambut nih gua ingetin ya. Rules nomor 1 rambut adalah percaya diri. Mau lu dipotongin yang keren, mau lu dibikin rambutnya warnanya mencolok dan segala macam, kalau lu nya nggak pede dikit-dikit ngaca nunduk, aduh gua pakai topi aja deh. Udah nggak bakalan bagus kelihatannya. betul. Nah gua aja rambut gua misalnya warna pernah waktu itu hijau, pernah waktu itu warna pink, Pink. pernah waktu itu ungu. Dibilang Oke. kayak anak ayam ini. Nah lu yang ngatain gua mukanya kayak tutup salep, Pak. Tutup salep. Salep gitu, Tutup panas salep banget. Iya, tutup salep biasanya masih udah salep yang Ada kering itu. iya, dan ada ujung yang tajamnya itu Pak yang Iya. buat bolongin itu ya kan. Itu kayak gitu muka itu. Panjang banget tutup salep ya. Kalau saya ada kering-kering itu salep Iya. ya. Bekas-bekas. Dan gua tuh keselnya kayak lu ngomentarin gua, lu nggak lebih oke dari gua gitu. Maksudnya kayak nomor 1 Ya, lu sih. ngaca deh gitu kan. Iya. Nggak usah komentar Dia mungkin banyak. ngacanya di kaca spion yang kecil banget tuh kan. Iya, tahu. Spion yang kecil mulu. Nah, itu patah lagi kaca sebelah. Dan Retak. dan gue tuh keselnya gini, gaya-gaya orang, apalagi kayak gue nih bidangnya potong rambut. Memang gue ngecat rambut itu warnanya mesti mencolok, Pak. Kenapa? Karena itu bagian dari karakter yang gue buat. Tapi dengan Asik. suasana tempat lo yang cozy, yang asik gini gitu. Body language tuh kayak Cardi Ilyas gue liat tuh. Iya, karena iya. bener. Kita rehat sejenak. Berat banget ya. Oke. Balik lagi dengan oke. Oke, lanjut tuh. Oke, Mas Uri. Jadi ini kalau gue di tempat lo nih kan AC, terus kayak industri-industrial gitu Iya. kan. Dari tempatnya pun juga enak lah, nyaman buat nyukur gitu. Sengaja dia ngomongin. Nah, harganya itu kan lu harganya yang menurut gua murah gitu. Iya. Masih under 50.000 gitu. Oh iya benar. Apakah lo nggak ngincer profit atau lo emang iseng aja hobi? Iya, mau ngamal gitu. Memang kita kan keluarga saya kalau mau tahu ya kita keluarga kaya. Oh iya. Bener-bener sih. Kaya yang Bukan, saya ya. maksud di sini bukan kaya hartanya banyak. Kayak apa tuh? Karena kita di sini kaya itu lebih pentingnya adalah tidak takut untuk memberi. Ya. Oke, Lu kaya karena lu nggak takut memberi dan membantu sekitar lu. bener. Ya. Tapi ya terserah sih mau nganggep omongan gue ini apa. Cuman kalau gue pribadi, gue mau ngasih lihat aja kayak ini loh. Gue kan berawal dari nganggur 5 tahun lebih. Gue belajar potong rambut dari YouTube, kerja di barber orang, pelan-pelan segala macem. Gue nggak ngerasa kayak gimana sih rasanya kalau gue merintis usaha dari bawah, dari orang-orang tuh dari barber lama gue pada ngikut semua, di barber gue yang baru gue bikin di Villa Nusa Indah pada datang. Harga di sana 35, gue pindah ke sini 45 nih karena tempatnya lebih proper segala macam dan
Kalau tiba-tiba, oke gue punya karyawan, sama karyawan gue 45.000, kalau nyukur sama gue 120.000 atau 100.000. Enggak, ini untuk gue ya, gue nggak bicarain yang lain nih. Kalau yang lain mungkin emang punya caranya masing-masing, cuman kalau gue nggak tega aja. Keinget sama orang-orang yang dulu nolongin, bela-belain gitu. Terus tiba-tiba, Bang Ri, gue mau potong dong, berapa bang potong lo? Terus gue ngucap gitu 120.000, kayak kagak enak gitu. Iya sih. Tapi alhamdulillahnya sampai sejauh ini berkahnya ada lah. gue ngasih harga segitu dan BBM naik, semua naik, kagak gue naikin kan? Iya. Orang kaya Orang kaya, Sultan. benar. Nah, kalau gue, Pahala lu yang kaya. amin. Nah, Iya. dan gue malah berpikirnya gimana caranya supaya orang tetap bisa datang ke sini. Kalau kata Ustadz gue, sampaikanlah kebaikan walau hanya satu ayat. Nah di dalam ini kan ini kan si barber namanya Heaven's Cut kan. Oh iya, surga Jadi tuh. katanya kalau milih tempat usaha namanya harus ada unsur doanya. Iya. Ya udah gue pilih nama yang baik. Kita jalankan bisnisnya dengan baik. Baik. Sisipkan unsur syiar atau dakwah tadi satu ayat aja juga udah cukup. Ya. Berikan kebaikan buat dia melakukan, itu yang jadi jariah lu gitu. Betul. Dan kalau soal rezeki, Allah yang udah atur. Benar banget. Mas, gue setuju banget. Gue Ngomong tadi bener banget Enggak, aja. soalnya kalau si Boni tuh cuan banget orangnya. kelihatan Iya. mukanya culas, bukan cuan, culas Pak, culas. Instingnya tuh dia kayak Seperti badak berculas gila. satu, Pak. Nih, kalau gua pribadi, gua mikir gini, selama ini ya, sumpah gua terjadi gitu. 45.000 harganya, orang bayarnya 100.000. Iya. Terus bayarnya 200.000, bayarnya 300.000 udah. Dan alhamdulillahnya gue sampai detik ini di luar barber gue masih ada tawaran syuting Pak gitu. Jadi rezeki itu nggak putus. Nggak putus. Yang penting niat lu bantu. Baik. Ya kerjanya yang benar, bantu sekitar lo. Gue sih gitu aja udah. Betul. Nah, tapi yang lebih respect lagi, Mas Duri pernah cerita ke gue kalau misalkan ada tukang-tukang yang misalkan tukang parkir atau apa, Mas Duri ngasih harga 20.000 tuh ya Mas Duri ya? 15.000. Gila gue. Besok gua parkir di sini deh. Bisa 15.000. Dan tiba-tiba lu nongol pakai baju kuning kayak gitu kan. atau nggak pakai baju. Atau pakai gila dong itu. Jadi khusus untuk di hari Jumat, gue ada promo yatim piat. Jadi Jumat berkah ya. Yatim piat tuh duafa atau kaum yang kurang mampu ya. Misalkan gini, dampak dari COVID membuat orang jadi pengangguran. Terus gara-gara itu dia nggak punya pekerjaan. Sebelumnya dia punya pekerjaan. Sekarang saya mesti interview kerja, tapi rambut saya berantakan. Saya gimana nih? Ya kan, boleh gak gue nyukur dulu di situ? Gue nggak ada duitnya. Oh, silakan ke barber lain. Nggak. Silakan datang. Silakan datang, nanti saya yang cukurin. It's okay. Hari Jumat tuh gue tunggu gitu. Jumat berkah. Jumat berkah insya Allah. Wah iya sih, aduh, amalnya banyak ya. Gue pribadi selalu ingat sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Betul. Jadi kalau hidup kita bawa manfaat buat yang lain, mudah-mudahan manfaat itu bisa Berbalik lagi ke kita. iya bisa menolong kita kelak gitu loh. Jadi mungkin bukan dari orang itu, tapi dari tindakan kita ke orang itu. Sesungguhnya ketika kita membantu orang lain, kita sedang membantu diri kita sendiri. Jadi jangan takut bantu orang lain dengan cara yang benar gitu. Dengan cara treatment lu yang memberikan harga 45.000. 45.000 dan si Jumat berkah tadi. Gitu. Kurang apa coba? Apa kurang apa? Iya, kurang sih, udah lebih malah. Lebih balikin. Iya. Oke, mungkin last deh, Bon. Last gua pertanyaan dari gua. Last Mas dari. Suli, kita membahas seputar lifestyle nih, ya kan? Rambut nih. Nah, menurut Mas Suri, tips and trick untuk misalkan menentukan gaya rambut yang tepat tuh kayak gimana sih? Dari misalkan contoh dari segi muka, kayak gua harus kayak gimana sih gitu? Itu paling penting ya, karena gue pribadi ngerasa gak adil nih Pak kalau kita nyari model potongan rambut di Google, pasti yang keluar cowok rahang kotak, hidung mancung, berewokan bule. Benar. Coba muka lu bule Itu emang. selalu menjadi patokan Mas Suri. Muka lu bule. Kagak. Jauh yang ada. Maksud gue, Iya, Bir. gimana nih caranya nih? Apakah kita tidak berhak memiliki rambut yang Ya. karena rambut ini mahkota pria nih Pak. Benar. Jadi nggak, lu salah potong rambut aja BT bisa sebulan, 2 bulan. Benar. Ya. Sampai numbuh tuh rambut lagi. Yes, dan gue makanya menjadi seorang barber supaya gue nggak baper Pak. Maksud gue adalah, gue juga kepengen ketika gue mengerjakan rambut ke orang itu ada edukasinya dan orang tuh ngerasa kayak terselamatkan. Benar. Yang tadinya gue nggak tahu, ini banyak banget kayak ini usar-usarnya di kiri, dia belahnya ke kiri Pak. Iya. Pantesan aja seumur hidup saya ini saya nggak pernah rapi dan naik mulu ya. Iya karena usar-usar lu di kiri. Oh, iya. Terus penting buat gua ngasih tahu nih muka lu tuh bentuknya kayak gini. Ya, rambut lu modelnya kayak gini. Yang lu harus hindarin adalah yang kayak model begini-gini. Yang lu harus tuju adalah yang seperti ini gitu. Karena ternyata yang punya kepala aja, yang punya rambut seumur hidupnya belum tentu tahu dia punya solusi di kepalanya dengan digituin Pak. Dia belum tahu. Nah, makanya knowledge itu penting gitu sih.
Oke, mungkin itu aja lah. Trik dari Mas Suri. Betul, sharing-sharing masalah rambut ya. Rambut, Jadi, lifestyle dan kesimpulannya ya kalian kalau milih gaya rambut yang pasti-pasti aja lah. Benar. Sesuai dengan muka kalian. Benar. Jangan sampai kalian muka kalian nggak mirip Beckham tapi patokannya Beckham gitu. Ya kan, yang ada kecewa kalian gitu kan. Iya, jadi nggak pede. Nggak pede gitu. Ya terus referensi diperbanyak gitu ya. Betul, maksudnya. betul. Dari gaya rambut kan sekarang udah banyak nih, ada two block ini, basket dan lain-lain. Yes. Nah itu lebih dipelajari gitu. So jadi buat teman-teman semua warga Bekasi khususnya bisa kalau pengen cukur, pengen pengen ngerubah model rambut yang lebih keren tuh bisa datang di obat keren, lu langsung aja datang ke Gibbons Cut di Unipark ya Mas. Ada di mana sih Mas Unipark? Ada di Villa Nusa Indah, Iya. di dekat Masjid Siti Rawani, satu deret sama Roti Baker Old. Di pengkolan itu, dan yang kedua di sini di Junipark. Kalau yang saya handle sendiri yang di Junipark. Kalau di sana karyawan saya, tapi ya dia nggak jauh beda. Maksudnya secara skill kita udah SOP udah kita sesuaikan gitu. sama mirip. Mirip kok, mirip. Harganya beda, di sana 35.000, sini 45.000, beda. Enggak, maksudnya yang capsternya mirip sama lo. Jangan harap. Kerenan gua. Oke, nanti buat teman-teman bisa langsung aja di untuk masalah rambut langsung aja ke Gibbons Cut. nanti bisa di follow IG-nya. Rambut Lu jaga mulut lu ya. Minta dicebokin banget, congor ya. enggak, maksudnya meluruskan aja Mas. Lu membelokkan lu tadi lu. Membelokkan ya. Mau meluruskan aja gitu. Rambut yang di atas aja gitu. Di atas. Jangan dibawa ke sini gitu. Takutnya ada yang langsung buka, Mas, cukurin dong, kan gak enak kayak Langsung melorot kan sarungnya tuh. pulang dari Bejo. ya udah mungkin itu aja lah ya. ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah ikutin kita terus ya kan. Betul, thank you juga buat Mas Suri. Terima kasih banyak. Ya, buat Kak Sinta yang udah mau bantu kita. Ini hasil karya Mas Suri nih. Oke, Oke. thank you. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Di TikTok jangan lupa di follow, di share ke teman-teman kalian, grup-grup pengajian, grup-grup keluarga dan segala macamnya lah. Betul, pokoknya kita ada di TikTok di Boni dan Dicul, Terus? di Instagram Boni dan Dicul, di YouTube Boni dan Dicul. Pokoknya semua Boni dan Dicul deh. Iya, lu ketik Boni Dicul, semua ada tuh muncul dimanapun itu berada. Oke, thank you for watching and bye. Bye.